Kisah keberanian Ken Arok di masa lalu telah terukir dalam berbagai prasasti. Kisah percintaannya pun juga melegenda. Ken Dedes istri Aku Tumapel diperistrinya setelah merebut tampuk kekuasaan dari sang Akubu Tunggul Ametung. Namun ternyata Ken Arok memiliki cinta lain sebelumnya, yaitu seorang perawan bernama Umang, putri dari Kebo Bangu Samparan. Sejarah masa lalu yang diterapkan di berbagai kitab atau prasasti kerap memberi ruang interpretasi. Demikian juga dalam kisah percintaan sang pendiri kerajaan Singosari, yaitu Ken Arok yang bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Sangat fenomenal sekali kisah Ken Arok yang memperistri Ken Dedes setelah merebut tampuk kekuasaan dari Tunggul Ametung. Namun ternyata Ken Arok memiliki cinta lain sebelumnya, yaitu seorang perawan bernama Umang. Dia adalah seorang gadis desa anak dari Kebo Bangu Samparan yang tak lain adalah ayah angkat Ken Arok. Ketika masih muda saat itu Ken Arok masih dikenal sebagai anak begal dan biang kerok di masa kerajaan Tumapel. Ken Arok menjadi pemimpin begal yang meresahkan para pejabat Tumapel yang saat itu dengan sewenang-wenang memperlakukan penarikan upeti kepada rakyat. Uang upeti inilah yang jadi incaran Arok muda melalui berbagai aksi perampokan maupun pembegalan. Mungkin di dalam petualangannya itulah Arok yang meninggalkan Bangu Samparan dan Umang untuk menimba ilmu kedikdayaan lain kepada para Brahmana kembali bertemu. Umang yang telah memendam perasaan sayang kepada Arok sejak kecil, cintanya kembali membuncah. Demikian juga Arok yang sejak berada di rumah Umang telah memiliki perasaan sayang kepada Umang. Perhatian dan rasa sayang kedua insan tersebut terhenti sejak Arok kembali melanglang buana mencari ilmu kepada para Brahmana. Ketika itu Arok berusia 20 tahunan dan menjadi Brahmana dengan menyandang gelar Ken dari Empu Logawi gurunya. Pertemuan kembali terjadi ketika Arok kembali ke kampung bapak angkatnya merampok uang upeti hasil perasan dari rakyat. Kala itu terjadi pergolakan kerajaan Tumapel dengan adanya berbagai kerusuhan, belum lagi kemiskinan yang menimpa penduduk. Untuk menghindari kejaran prajurit Tumapel yang semena-mena terhadap siapapun yang tidak mau membayar upeti. Dalam pelarian itulah Umang yang melakukan pemberontakan bersama gerombolannya bertemu Ken Arok yang ternyata adalah pimpinan puncak gerombolan pemberontak. Awalnya Umang merupakan satu-satunya pejuang wanita yang ikut bertempur melawan kesewenang-wenangan prajurit Tumapel. Kemudian Umang merekrut barisan wanita untuk ikut bertempur di belakang Ken Arok. Umang ini memang merupakan seorang pejuang, sekaligus pimpinan pasukan yang tangguh. Umang berjuang dengan gagah tanpa letih dan tanpa putus asa dalam gerombolan pemberontak. Otaknya yang cerdas membuat Umang berhasil memimpin pasukannya dan menjadi salah satu pemimpin penting dalam sebuah penyerbuan ke Tumapel.
Suka duka pemimpin perlawanan tersebut semakin mendekatkan kedua hati yang lama berpisah. Umang yang jelita dan penuh perhatian, yang membuat hati Ken Arok bergetar. Rasa cinta dan sayang keduanya akhirnya diikat dalam sebuah perkawinan sederhana. Ken Arok memberikan gelar Ken kepada Umang, yang dengan setianya mendampingi Ken Arok berjuang. Perkawinan mereka juga berjalan terus dalam pasang surut perjuangan melawan kelaliman Tunggul Ametung. Sampai akhirnya Ken Arok menikahi Ken Dedes sebagai perempuan yang diramalkan yang akan melahirkan para raja Jawa dari rahimnya. Ken Umang yang berasal dari kasta Sudra harus mengikhlaskan cinta sejatinya kepada Ken Arok yang saat itu telah mampu menumbangkan Tunggul Ametung dan menjadi raja pertama kerajaan Singosari. Dan Umang juga ikhlas dirinya hanya dijadikan selir, bukan permaisuri yang telah digenggam oleh Ken Dedes. Tapi cinta tidak mengenal kasta maupun kecantikan raga saja. Cinta Ken Arok kepada Ken Umang adalah benar-benar cinta dari pandangan pertama, sehingga meski Ken Arok telah mendapatkan Ken Dedes yang sangat cantik jelita, ia tetap tidak bisa melupakan Ken Umang. Sedangkan cinta Ken Arok kepada Ken Dedes adalah hanyalah cinta untuk menggapai cita-cita, yaitu menjadi raja. Ken Arok memiliki cinta sejati untuk Ken Umang, namun dia juga tergiur dengan Ken Dedes karena demi merengkuh cita-citanya menjadi raja. Sehingga walaupun saat itu Ken Dedes sudah menjadi permaisuri Tunggul Ametung, dan Ken Arok tidak peduli karena dia ingin mempunyai keturunan yang juga akan menjadi raja. Mengingat siapapun yang menikah dengan Ken Dedes, maka anak-anaknya akan menjadi raja. Ken Arok yang menginginkan menjadi raja, maka harus menikahi Ken Dedes dengan cara apapun. Walaupun telah memperistri Ken Dedes, namun Ken Arok kerap mengunjungi Ken Umang di salah satu candi bernama Candi Teleh di Dusun Sumbal, Desa Kelampok, Kecamatan Singosari. Di Candi Teleh yang memiliki ketinggian sekitar 2 meter dan lebar bangunan dasarnya sekitar 2,5 meter itu, menurut beberapa sumber yang ada, Ken Arok kerap melakukan pertemuan dan melepas kerinduan dengan istri sejatinya, yaitu Ken Umang. Ken Umang yang merupakan istri dari pandangan pertamanya dalam setiap kencan, dan Ken Arok berangkat dari Tumapel Singosari dan Ken Umang berangkat dari Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso. Dari hasil cinta Ken Arok dan Ken Umang tersebut, menurut prasasti Mula Malurung bertahun 1255, lahirlah 4 orang anak, yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Mregula, dan Dewi Rambi.